Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kerajaan Kediri. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Asyrul Putra. Nama saya Krista Belon Gumeda. Nama saya Faris Abisari Abisar. Nama saya Ekal Muhammad Kurniawan. Dari yang pertama, tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang Kerajaan Kediri, aku mau review bentar tentang Kerajaan Kediri itu tersebut. Kerajaan Kediri merupakan lanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang rajanya itu Airlangga dan memiliki anak dan sampai nanti menjadi Panjalu. Itu review singkat aja. Nah, aku bakal jelasin detail. Jadi yang pertama, Airlangga ini yang merupakan raja di Kerajaan Kahuripan menikah dengan seorang perempuan tentunya bernama Sekar Dewi yang merupakan anak dari Narottama, yaitu guru spiritualnya Airlangga sendiri. Nah, setelah mereka menikah, mereka mempunyai 3 anak, tapi untuk mempunyai anak dari Airlangga tersebut, yang 3 anak ini, yang pertama itu julukannya Dewi Kili Suci, yang kedua itu Samarawijaya, yang ketiga itu Mapanji Garasakan. Ketiga anak ini sebenarnya belum pasti nih kalau ibunya itu si istri Airlangga yang tadi aku jelasin. Belum ada info yang valid yang benar-benar pasti tentang ibu dari ketiga anak ini. Nah, Airlangga sendiri adalah seorang yang taat dalam beragama. Kalau di sini dia dulunya itu sebenarnya seorang petapa, tapi karena dia diserang dan melarikan diri dan dia berburu, dia tuh akhirnya dapat panggilan jiwa buat menjadi seorang raja kembali. Nah, Airlangga ini yang pertama dia lakukan tentunya dengan membangun kerajaan sebelumnya, yaitu Kahuripan. Kahuripan yang kemarin tuh kan kita bisa tahu sendiri ya kalau kerajaan itu benar-benar lumayan makmur dan sejahtera. Tapi kerajaan Kahuripan itu, kenapa sih Airlangga sampai udah pengen melepas tahtanya aja mau jadi seorang petapa suci yang tadi aku jelasin tadi? Dia karena seorang yang taat beragama. Dia akhirnya setelah menjadi raja dan ngerasa udah cukup dengan karirnya sebagai raja tersebut, dia akhirnya memilih untuk menjadi seorang petapa. Karena Airlangga ini merupakan raja yang bijaksana dan bertanggung jawab, dia pastinya ingin memiliki penerus dari kerajaan yang sudah dia bangun sendiri. Dia pada awalnya memilih Dewi Kili Suci atau anak pertamanya itu untuk menjadi raja. Karena dia merupakan anak pertama dan seharusnya kalau emang kerajaan itu kan pasti dari anak pertama. Berarti si Dewi Kili Suci ini, julukannya Dewi Kili Suci ini merupakan putri mahkota dan dia harusnya bakal menjadi raja di Kerajaan Kahuripan. Nah, kenapa dia nggak menjadi raja di Kerajaan Kahuripan? Karena Dewi Kili Suci juga mirip nih sama ayahnya. Dia ingin seperti ayahnya. Dia ingin menjadi seorang yang suci. Dia menjadi biksuni. Nah, otomatis kalau putri mahkota ini nggak mau jadi seorang raja, pasti kan ditransferkan atau jabatan ini pasti dikasihkan ke anak-anak yang di bawahnya nih. Ada 2 anak, yaitu Samarawijaya sama Mapanji Garasakan. Nah, kalau Airlangga tentunya dia sebagai ayah, dia harus milih yang bijak. Karena kalau dia kasih ke Mapanji Garasakan, bisa jadi adanya iri dong. Dan kalau dia kasih ke Samarawijaya, dia bisa jadi si Mapanji Garasakan ini dia malah yang iri. Nah, alhasil dia bingung nih awalnya, gimana nih cara dia untuk membagi kerajaan tersebut. Nah, dia membagi kerajaan tersebut itu dengan cara menyuruh seorang empu tuh bisa dibilang orang yang
pintar atau ya bisa dibilang cukup berpengalaman dan tua lah di kerajaan tersebut. Dia banyak membantu Airlangga dalam mengurus kerajaannya, sampai dia saking percaya terhadap empu ini, dia menyuruh untuk membagi kerajaan tersebut. Ada yang penasaran gak sih kira-kira punya siapa? Siapa tuh? Nah, empunya yang bisa kalian lihat sendiri, dia adalah Empu Barada. Empu Barada ini dia tuh seorang empu yang memiliki kesaktian nih kalau bahasanya. Sebenarnya cerita ini benar-benar belum valid, masih konon katanya. Dia tuh membagi kerajaan tersebut dengan ngambil sebuah air. Misalnya ngambil sebuah air nih, dia ambil sebuah di kendi. Kalau zaman dulu kan belum ada gelas ya, masih pakai kendi. Dia terbang. Ceritanya konon katanya dia terbang dan dia menumpahkan air, memercikan air kendi tersebut, dan terbelahlah Jawa itu menjadi dua bagian, yang ada di sebelah barat dan di sebelah timur, yaitu yang keduanya menjadi kerajaan Panjalu yang dipimpin sama Rawijaya, dan Jenggala yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Nah, tapi pas dia lagi terbang, setelah dia melemparkan kendi, kan dia tuh lewatin Pulau Jawa ya, yang emang gede banget kan pastinya. Dia lewatin Pulau Jawa, set lagi terbang, mau kendi, set jubahnya itu tersangkut ke pohon asam. Ini kan konon katanya ya, tersangkut ke pohon asam dan robek. Dia kesel tuh sama pohon asam itu. Terus dia mengutuk pohon asam itu dan berubah jadi pohon kerdil. Nah, itu berubah jadi pohon kerdil, dan dia mengucapin mantra, barang siapa yang lewatin pohon ini bakal sial hidupnya. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan kerajaan Majapahit. Pohon asam tersebut yang berubah menjadi pohon kerdil. Selanjutnya, karena sudah dibagi kerajaannya yang di barat dan di timur, pada awalnya kedua anak dari Airlangga ini masih aman-aman aja, masih ya fine lah karena nerima, karena empu ini emang orangnya tuh udah bijak banget, dia tahu gimana batas dari kedua kerajaan tersebut. BTW kerajaan tersebut ini dipisahkan oleh Sungai Berantas dan sebuah gunung. Nah, awalnya kan mereka masih aman-aman aja. Mereka saling berusaha untuk mengembangkan kerajaan mereka. Mereka memperluas wilayah, mereka membangun kerajaan, sampai pada akhirnya dimanapun juga sifat manusia kan pasti serakah dan ingin terus lebih dan lebih. Dia pengen kalau kerajaan saudaranya itu jadi milik dia. Si Mapanji Garasakan yang punya Jenggala pengen Panjalu, yang sama Rawijaya yang kerajaan Panjalu pengen Jenggala. Nah, kedua kerajaan ini pada akhirnya tetap berperang, dan peperangan ini gak sebentar teman-teman. Jadi peperangan ini berlangsung selama puluhan tahun, dan pada awalnya si Mapanji Garasakan ini memimpin. Maksud memimpin dari sini adalah sering menang pertarungan kecil. Kan yang kita tahu sendiri, untuk menaklukkan sebuah kerajaan kan pasti nggak sebentar dan perlu step by step. Jadi pada awalnya Panji Garasakan ini menang terhadap kerajaan Panjalu, mulai menang, tapi karena perangnya nggak sebentar dan waktunya yang lama, pada akhirnya kerajaan Panjalu ini menang. Kenapa? Karena mereka bisa lebih berkembang dan lebih maju daripada kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala ini memang kerajaan yang sebentar, kalau bisa dibilang kerajaan yang cuman ya nggak nyampe 100 abad lah, nggak nyampe 1 abad, masih di bawah itu. Kerajaan Jenggala juga kan pasti kalau kalian pikir kayak ya ini kerajaan baru juga lahir, bahasanya kalau 1 abad langsung nggak ada, langsung tiba-tiba hilang aja. Nah, jadi nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kerajaan Jenggala juga masih memiliki peran penting, yang dimana salah satunya ada warisan budaya dan yang lain-lain. Mungkin kita lanjut. Nah, setelah si Panjalu ini
nyerang Jenggala, akhirnya kan menang tuh, berarti otomatis si Jenggala ini menjadi punyanya Panjalu. Nah, biasanya kalau sebuah kerajaan yang habis menang perang dan memperluas wilayahnya, dia akan memiliki nama baru. Nah, ada yang mengatakan setelah perang itu dia awalnya emang masih Panjalu, tapi karena banyak yang menyebutnya Kediri, itu akhirnya dikenal sebagai Kediri. Dan akhirnya berdirilah sebuah kerajaan besar di timur Jawa pada abad ke-12, dan akhirnya pun berdekatan dengan Sungai Berantas yang membelah Jawa, dan kerajaan ini adalah lanjutan dari kerajaan Panjalu. Gitu. Lanjut. Nah, ini secara singkat. Kalau tadi kan kayak terlalu lebih spesifik ya. Kalau ini mungkin kalian saya sendiri. Dari ini Airlangga ini ayah dari mereka bertiga. Ini Sang Samarawijaya yang anak perempuannya, dan ini Mapanjigara Sakan, dan ini Sri Samarawijaya. Ini yang memimpin kerajaan Jenggala, dan ini yang memimpin kerajaan Panjalu. Nah, ini Jenggala atau Kahuripan, dan ini Panjalu atau Kediri. Akhirnya setelah Sri Samarawijaya atau kerajaan Panjalu ini mengalahkan Jenggala, akhirnya lahirlah sebuah kerajaan Kediri. Seperti itu. Nah, bukti keberadaan. Jadi kerajaan Kediri ini juga nggak cuman punya prasasti yang nanti aku bakal jelasin. Kerajaan Kediri juga mempunyai sebuah bisa dibilang bukti yang nggak dari Indo gitu, dari luar Indo, dari luar Pulau Jawa. Seperti contohnya kalian bisa lihat sendiri di kitab Civanci 125 Masehi, buku karya Chojuka. Itu dia nulis bahwa Panjalu itu sebuah kerajaan yang makmur, yang dimana penghasilan rakyatnya sendiri itu udah, kan kalau zaman dulu mungkin masih barter, mungkin belum ada kayak penghasilan tetap bahasanya. Nah, pas kerajaan Kediri atau Panjalu ini, dia tuh udah memiliki penghasilan yang tetap. Jadi misalnya kita bekerja nih, ada rakyat atau buruh. Nah, nanti dia tuh bakal dikasih hasil bumi oleh penguasa. Jadi mereka tuh bekerja dan digaji dengan tetap. Itu adalah salah satu indikasi atau indikator sebagai kerajaan Kediri ini menjadi kerajaan yang makmur. Yang kedua adalah kestabilan ekonomi, karena kerajaan Kediri ini dapat menggaji para rakyatnya dengan stabil atau dengan tetap, maka terciptalah kestabilan ekonomi di kerajaan. Dan gak cuman kitab Civanci karya Chojuka yang memiliki catatan sejarah yaitu Kediri, ada juga sumber asing yaitu Lingwaitaita yang dibuat pada 1178 Masehi yang berisi tentang kehidupan politik dan sosial di kerajaan Kediri. Nah, peninggalan sejarah yang pertama, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada 1204 Masehi. Ada yang tahu nggak sih kira-kira kenapa nih prasasti ini dapat dibuat? Kenapa tuh? Nah, prasasti ini dapat dibuat karena Sri Jayawarsa, atau itu adalah, nanti bakal aku jelasin, dia masih ada hubungannya dengan Dharmawangsa Teguh. Nah, mungkin kalian mulai penasaran nih, bisa kita lanjut aja. Sri Jayawarsa, prasasti ini nih, Sri Jayawarsa kan dia seorang raja. Dia ini seorang raja, jadi bukan pejabat atau apa, tapi dia seorang raja yang memerintah di daerah Ponorogo dan Madiun. Dia seorang raja. Dia memerintah bersamaan dengan Raja Kediri, yaitu Sri Sameswara. Nah, dia tuh jadi memerintah barengan. Kediri punya raja, dia juga menjadi raja. Nah, mereka memerintah barengan. Setelah mereka memerintah barengan, pasti kan kayak menyatakan bahwa Sri Jayawarsa, kenapa sih kan kayak kalau dipikir kayak nggak logis nggak sih, kayak sebuah kerajaan
dengan kerajaan yang lebih kecil nggak saling menaklukkan, tapi mereka kayak hidupnya ya jalan-jalan aja, maksudnya fine-fine aja, belum ada peperangan, malah bisa dibilang berhubungan baik. Karena dalam batu ini juga nih dijelaskan bahwa Sri Jayawarsa itu merupakan masih ada ikatan darah dengan Dharma Wangsa. Nah, Dharma Wangsa ini siapa? Nanti itu tuh terahnya nyambung ke Airlangga. Jadi tuh Raja Kediri dan Sri Jayawarsa ini merupakan jatuhnya masih saudara karena masih memiliki jatuhnya satu buyut yang sama. Nah, kita lanjut. Oke, yang kedua Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ini ditemukan di Desa Kamulan pada tahun 1194 Masehi. Prasasti Kamulan tentunya dibuat bukan tanpa alasan. Prasasti ini dibuat saat Raja Kertajaya itu berkuasa. Nah, apa sih yang spesial dari prasasti ini? Prasasti ini dibuat tuh pas, kan biasa kalau prasasti dibuat karena penghargaan, karena sebuah achievement lah, pokoknya suatu yang reward lah. Tapi prasasti ini dibuat itu karena dia tuh awal lagi terdesak. Kenapa? Pasti kalian kayak nggak tahu kan atau bingung. Kenapa nih kok dia bisa bikin prasasti ini terdesak? Kayak gimana? Nah, jadi maksudnya itu adalah saat kerajaan Kediri diserang oleh kerajaan dari timur, itu diserang kan. Nah, otomatis yang tadinya pusat pemerintahan Kediri itu di Daha, itu si Raja Kertajaya itu pastinya pindah karena lagi diserang. Biasa kan kalau sebuah pusat pemerintahan kan itu pasti banyak yang tahu dan itu tempat yang strategis untuk biasanya diserang. Makanya dia mengasingkan diri atau melarikan diri jatuhnya ke Desa Kamulan ini. Nah, di Desa Kamulan ini dia menulis sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Kamulan yang berisi itu tentang dia berterima kasih karena setelah dia pergi ke Desa Kamulan gak beberapa lama itu tuh akhirnya pasukan-pasukan dari Kediri berhasil menghalau atau berhasil bertahan dan mengalahkan kerajaan yang dari timur tersebut. Nah, serangan ini di Kediri juga berasal dari timur kan. Setelah Kertajaya Prasasti ini dia menghalau, dia tuh bikin kayak jatuhnya penghargaan untuk sebagai apa ya, kenang-kenangan atas desa tersebut. Lanjut. Nah, yang ketiga itu Prasasti Jaring. Prasasti Jaring terletak di Desa Jaring, Jawa Timur, dibuat pada 1181 Masehi. Prasasti Jaring dibuat karena awalnya Sri Arya Suara tuh ingin memberikan sebuah hadiah kepada desa ini, tapi sebelum dia memberikan sebuah hadiah atau prasasti, dia tuh keburu lengser dan akhirnya ide ini direalisasikan oleh Sri Gandra, yaitu raja selanjutnya. Dia memberikan prasasti ini yang berkaitan dengan sebuah anugerah Sima, yaitu bebas pajak terhadap desa tersebut. Dan fun fact juga di Prasasti Jaring ini juga ada kayak penyebutan pejabat-pejabat di kerajaan Kediri itu menggunakan nama-nama hewan yang nantinya bakal nyambung ke kerajaan Singasari dan Majapahit. Bahkan setelah kerajaan Kediri itu aja hal-hal kayak gini tetap dipakai. Yang Prasasti Ngantang. Nah, Prasasti Ngantang merupakan salah satu prasasti yang penting yang dibuat pada tahun 1135 Masehi. Nah, prasasti ini dibuat karena penghargaan kerajaan Jayabaya terhadap masyarakat di daerah tersebut. Nah, di dalam prasasti ini ada tulisan yang menyebutkan Pangjalu Jayati, yang artinya Panjalu itu yaitu kerajaan itu sendiri, Jayati yang artinya menang. Di dalam prasasti ini Raja Jayabaya ini mendeklarasikan bahwa bahwa Panjalu sudah menang dari kerajaan Jenggala. Nah, kalian bisa
kalian bisa lihat sendiri, ini ada peta wilayah kerajaan Pangjalo atau Kediri. Nah, di timur nih, ini kan ada arah matangnya, ini barat. Barat tuh ini tuh kerajaan Pangjalo, sedangkan di samping di timurnya itu ada kerajaan Jenggala. Pangjalo ini pusatnya di Daha dan Jenggala pusatnya di Tahiti. Jadi masa kejayaan dari Kerajaan Kediri ini adalah dibawa oleh Raja Jayabaya pada tahun pada abad ke-12. Masuk ke kehidupan politiknya. Sistem pemerintahan. Jadi Kerajaan Kediri ini menerapkan sistem monarki absolut yang dimana rajanya yang mengambil alih pemerintahannya dan dibantu juga oleh para pejabat dan juga para perdana menteri. Ya, lalu ada sistem administrasi wilayah. Aku mau gambarin. Jadi di sistem administrasi wilayah itu di Kerajaan Kediri dibagi oleh 3. Yang pertama ada bumi. Jadi bumi itu seperti negara di Kediri, ya. Jadi ini bumi. Dan di sininya ada tempat raja atau kerajaannya. Lalu di dalam bumi, di dalam negara Kediri itu ada yang namanya wisaya. Jadi wisaya ini bisa dibilang juga kalau zaman sekarang itu kotanya. Lalu di dalam wisaya itu ada daerah-daerah lagi yang bernama tani. Ini adalah sistem administrasi wilayah dari Kerajaan Kediri. Nah, di sini adalah raja-raja dari Kerajaan Kediri. Yang pertama, raja pertama dari Kerajaan Kediri adalah Raja Samarawijaya. Raja Samarawijaya dimulai pemerintahnya pada tahun 1042 sampai 1044. Yang sampai saat ini tidak ada bukti sama sekali prasasti yang pada saat dia menjabat begitu. Dilanjutkan oleh Raja Sri Jayawarsa. Mungkin teman-teman bingung, kenapa sih dari Raja Samarawijaya sampai Raja Jayawarsa itu waktunya lama banget? Kenapa itu potongan waktunya hilang begitu saja? Sampai sekarang karena tidak ada bukti sama sekali dan prasasti juga tidak ada. Sampai sekarang juga Jayawarsa sampai sekarang belum ada yang tahu apakah Jayawarsa merupakan pengganti dari Raja Samarawijaya atau mungkin ada raja-raja lagi di antara Raja Samarawijaya dan juga Raja Jayawarsa itu. Lalu Jayawarsa ini ditulis, Raja Jayawarsa ini diketahui menjadi Raja Kerajaan Kediri oleh prasastinya Siraketing. Lalu lanjut lagi ke Raja ketiga yaitu Raja Bangsuara tahun 1116 sampai 1135 yang tertulis di prasasti Pandeglang dan Panumbangan II. Yang keempat rajanya Sri Jayabaya. Jadi Raja Sri Jayabaya ini yang membawa Kerajaan Kediri mencapai masa puncaknya. Karena kehidupan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya itu sangat makmur. Yang tertulis pada prasasti Hantang, Talan dan juga Jekuan. Dilanjutkan dari Jayabaya ke Saruswara tahun 1159 sampai 1169 yang tertulis dalam prasasti Pandeglang II dan Kahyuna. Dilanjutkan lagi oleh Areswara tahun 1171 sampai 1181 yang tertulis di Mleri dan Angin, dan Sri Gandra tahun 1181 sampai 1182 di Prasasti Jaring. Kemudian Sri Kameswara tahun 1182 sampai 1185 di Prasasti Ceker, dan yang terakhir Sri Kertajaya tahun 1190 sampai 1222 yang tertulis pada Prasasti Kamulan, Galunggung, Palah dan juga Wetas Kulon. Struktur
birokrasi dalam kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Kediri itu mempunyai struktur birokrasi. Mungkin teman-teman ada yang bingung. Jadi apa sih struktur birokrasi itu? Nah, struktur birokrasi adalah struktur jabatan dalam pemerintahan Kediri. Yang pertama itu ada Raikan I Hino, dan yang kedua adalah Rakyat I Sirikan, dan yang ketiga adalah Rakyat I Halu. Nah, di sini ada jabatannya. Mungkin teman-teman juga bingung, apa sih perbedaan dari ketiga jabatan itu, atau mungkin apa sih persamaan dari tiga jabatan ini? Nah, sebenarnya tiga jabatan ini tuh sama, teman-teman. Mereka ini adalah putra mahkota. Rakyat Hino, putra mahkota, ini Sirikan juga, Halu juga merupakan putra mahkota. Jadi apa yang membuat perbedaannya? Nah, misalnya ada raja. Raja ini mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak ini, anak pertama bisa dibilang Rakyat Hino, anak kedua itu Rakyat Sirikan, dan anak ketiganya adalah Rakyat Halu. Jadi fungsi atau tugas mereka tuh apa di dalam pemerintahan? Tugas mereka yaitu membantu atau menggantikan raja ketika sedang berhalangan hadir. Jadi ketiga rakyat ini juga tidak hanya putra mahkota, atau bukan tidak hanya seorang anaknya aja, tapi bisa orang lain yang kepercayaan raja. Gitu. Lalu kehidupan politiknya Raja termasyhur. Menurut kelompok kami, raja termasyhur dalam kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Kenapa? Karena Raja Jayabaya ini adalah yang membawa kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Dan juga Raja Jayabaya ini menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kemakmuran untuk rakyatnya. Secara ekonomi, kehidupan pada kerajaan Kediri juga sangat makmur dan juga hidupnya sangat terjamin. Dan Raja Jayabaya ini juga memegang seluruh kekuasaan kerajaan Kediri dari seluruh Jawa sampai Sumatera. Lanjut ke Raja Terburuk. Raja Terburuk menurut kelompok kami adalah Raja Kertajaya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Raja Terburuknya tuh Raja Kertajaya? Karena tuh dia tuh sombong, teman-teman. Dia tuh sombong. Jadi Raja Kertajaya ini meminta para Brahmana. Para Brahmana ini adalah penganut agama Siwa dan juga penganut agama Buddha. Jadi Kertajaya ini bilang ke Brahmana, kalau misalnya dia nggak mau nyembah aku, udah gitu. Maksudnya kayak para Brahmana nyembah aku dong, bahasa kasarnya gitu. Brahmana nyembah aku dong. Namun para Brahmana menolak, kayak bahasa kasarnya, lah ngapain gue nyembah lu gitu. Terus kemudian para Brahmana ini meminta perlindungan dari Ken Arok, meminta perlindungan Ken Arok gitu. Lalu pada tahun 1222 Ken Arok mengalahkan Kertajaya ini, dan itu menandainya kehancurannya kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri, seperti yang udah aku bilang tadi, kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang cukup terjamin hidupnya. Dia memiliki 2 sektor utama, yaitu agraris dan maritim. Nah, aku akan bedakan kerajaan Kediri ini menjadi kerajaan Kediri bagian dalam dan kerajaan Kediri bagian luar. Kenapa harus dibedakan? Karena sumber penghasilan mereka atau pekerjaan mereka itu sangat berbeda. Seperti contohnya, yang orang Kediri yang tempat letaknya itu lebih pedalaman, mereka cenderung lebih menghasilkan pertanian, perkebunan, dan sedangkan yang di luar itu lebih banyak menghasilkan kayak mereka berlayar serta berdagang. Untuk menghubungkan Kediri bagian dalam dan Kediri bagian luar itu bisa melewati Sungai Berantas, dan juga kehidupan ekonomi mereka bahkan sampai dicatat dalam kitab-kitab negeri luar atau dari negeri Cina kalau di sini. Nah, itu tuh dari kitab yang tadi aku udah jelasin, Ci Fanci dan Iute.
Nah, selain itu juga mereka memiliki beberapa komoditas atau barang-barang yang menjadi barang utama mereka. Seperti contohnya kalian bisa lihat sendiri komoditas kayak kain sutra, komoditas pinang, mereka tuh menjadi andalan mereka sampai diekspor ke negeri-negeri luar. Lanjut. Kehidupan sosialnya. Jadi kehidupan sosial dalam kerajaan Kediri ini sangat beragam, teman-teman. Yang pertama dari status atau kasta sosialnya dulu. Jadi status sosial ini ada 3 tingkatan. Yang pertama para Brahmana, dan yang kedua itu adalah para prajurit, pejabat pemerintahan atau penasihat agama, dan yang terakhir adalah rakyat biasa. Kemudian ada golongan masyarakat. Di golongan masyarakat juga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Brahmana, yang paling atas itu para pendeta, dan yang kedua ada para ksatria atau prajurit, dan yang terakhir ada waisya atau para pedagang. Di kasta Brahmana dan juga ksatria ini, mereka ini bisa bekerja di pemerintahan. Jadi tidak hanya ksatria, Brahmana juga bisa bekerja dalam pemerintahan tersebut. Dan ada mata pencarian. Di kerajaan Kediri itu banyak sekali beragam mata pencarian gitu. Salah satunya misalnya petani dan juga peternak. Itu mereka tinggal di daerah tani ini, daerah pedesaan lah gitu. Lalu ada para pengrajin dan ahli agama. Itu mereka biasanya di wilayah raja, dekat Visayas seperti itu. Dan yang terakhir itu ada para pengamen dan juga pedagang, dan mereka itu tinggalnya berpindah-pindah, tidak hanya di satu tempat aja. Kemudian ada beberapa poin tambahan dalam kehidupan sosial ini, yaitu penduduk biasa atau rakyat biasa tidak ada hak sama sekali. Maksudnya apa? Jadi mereka ini dalam konsep Kaula Gusti, para rakyat biasa atau yang tidak mempunyai hak sama sekali tidak boleh melebihi dari raja. Jadi tingkatannya tuh dia tuh tidak boleh melebihi dari raja atau atasannya gitu tingkatannya. Masuk adanya konsep demokrasi. Jadi konsep demokrasi ini memungkinkan untuk rakyat Kediri meminta permohonan atau mengajukan permohonan kepada raja. Maksudnya meminta atau mengajukan permohonan itu apa? Nah, jadi mereka itu menerima anugerah dari raja sebelumnya dan dikukuhkan menjadi batu. Dan setelah dikukuhkan, mereka harus, bahasa zaman sekarangnya, mereka harus memperpanjang kontraknya jika ingin mendapat anugerah tersebut. Nah, kalau teman-teman masih bingung, aku kasih contohnya. Misalnya aku adalah salah satu para pemimpin desa, para pemimpin tani, dan aku ingin aku mendapat anugerah dari Raja Ariswara. Nah, anugerah tersebut itu bisa berupa rumah, bisa berupa perhiasan, bisa juga berupa makanan yang dari kerajaan. Nah, aku ingin memperpanjang anugerah tersebut. Jika Raja Ariswara ini turun tahta dan Raja Gandra naik, aku harus meminta permohonan lagi ke Raja Gandra untuk memperpanjang anugerah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Ya, tidak sembarangan orang-orang memiliki hak-hak istimewa tersebut. Jika walaupun orang itu kaya sekalipun, mereka juga tetap tidak bisa mendapat hak-hak tersebut gitu. Harus meminta izin raja. Kemudian siapa aja sih yang bisa dapat hak-hak tersebut? Nah, yang bisa dapat hak-hak istimewa tersebut adalah para pemimpin desa atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang atas gitu. Jadi orang rakyat biasa tidak bisa mendapat hak-hak istimewa tersebut jika tidak menjadi pemimpin desa. Nah, lanjut poin berikutnya, yaitu dari sumber-sumber prasasti bahwa orang yang terkena pelanggaran di kerajaan Kediri itu pada zaman itu akan tidak lagi terkena kutukan. Jadi ancamannya kan mungkin gua kutuk lu atau apa bahasa kasarnya. Tetapi di zaman itu sudah memakai benda gitu.
kita Tenaga Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada sekitar abad 1365 Masehi. Ya, dari kitab ini tuh ngejelasin kalau kayak sejarah-sejarah Kediri, letak geografisnya, pokoknya sejarah-sejarah Kediri lah. Nah, yang kedua tuh ada kitab Semaradahana. Nah, kitab ini ditemukan pada Raja Kaneswara yang ditulis oleh Empu Darmaja. Nah, tiga ada seni arsitekturnya, yaitu ada Candi Tondowongso. Candi ini diperkirakan dibuat pada tahun 11 Masehi. Selanjutnya merupakan peruntuhan Kerajaan Kediri. Nah, jadi Kerajaan Kediri ini runtuh pada tahun 1222 Masehi atau 1144 tahun Saka, diakibatkan oleh kalah berperang saat melawan Kerajaan Tumapel. Nah, dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa Kerajaan Kediri ini kalah gitu, Raja Kertajaya kalah dalam melawan dan Arab dari Tumapel, lalu melarikan diri ke gunung yang sunyi. Nah, sedangkan dalam kitab Pararaton itu dijelaskan secara lebih detail dan kronologis gitu, dan sedikit lebih dramatis. Jadi dalam kitab Pararaton ini diceritakan bahwa Kertajaya ini mengaku sebagai orang yang sakti dan keturunan jelmaan dewa gitu, yang berlengan 4 dan bermata 3, yaitu Dewa Batara. Nah, dengan kesaktiannya itu dia memaksa gitu, menyuruh kaum Brahmana untuk menyembahnya, seperti tadi di Raja Terburuk yang dijelaskan oleh Olive. Namun para Brahmana itu menolak gitu, lalu meminta perlindungan kepada Kian Arok di Tumapel. Lalu pada tahun 1222 Kian Arok bersama pasukannya menyerang Kediri yang mengakibatkan kematian Kertajaya di Perang Ganter. Kematian Kertajaya itu menandakan keruntuhannya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Tumapel tersebut menjadi bagian dari Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singasari kalau di zaman sekarang sebutnya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada asal-usul nama Kediri. Nama Tanjalu atau Tanjalu lebih sering diucapkan daripada nama Kediri itu sendiri. Hal ini bisa dipastikan karena prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh para raja-raja Kediri. Nah, nama Kediri ini secara geografis diambil dari kata Kedi, yaitu suatu daerah atau suatu wilayah yang subur. Nah, jadi nama Kediri ini bisa diartikan sebagai suatu daerah atau suatu wilayah yang subur gitu. Nah, kalau menurut Soekarno Kartomojo, Kediri itu nggak ada sangkut pautnya dari kata Kedi. Nah, dia tuh lebih ke arah kata diri atau berdiri dengan yang tambahan kata ke, yaitu di bahasa Jawa kuno yaitu menjadi raja. Jadi kayak kerajaan itu mandiri gitu. Lanjut. Oke. Jadi selanjutnya yang menarik ini tentang ramalan Jayabaya. Nah, jadi Jayabaya itu merupakan raja pada tahun 1134 sampai 59. 1159. Nah, jadi terkenal dengan kesaktiannya yang bisa meramal masa depan. Nah, jadi saya akan jelaskan beberapa ramalan yang terkenalnya aja yang menarik dibahas. Jadi ramalan pertamanya nih tentang teknologi, yaitu bunyinya besok wis ono kereta tanpa jalan. Nah, artinya bakal nggak ada untuk masa depan tuh bakal ada kereta tanpa kuda. Nah, seperti di zaman sekarang juga ada mobil gitu ya, kereta tanpa kuda. Lanjut ada bunyi kedua yaitu ini tanah Jawa kalungan besi, artinya tanah Jawa kalungan besi. Nah, kalungan besi ini diartikan itu bisa menjadi rel kereta api gitu, yang sama-sama besi, bentuknya panjang dan melingkar di Pulau Jawa, yang ada juga di zaman sekarang. Lanjut masih teknologi, seputar teknologi, bunyinya tuh ini perahu melakukan inggeser awang-awang. Nah, artinya jika di bahasa Indonesia ini kapal berjalan di atas langit-langit gitu. Nah,
artinya tuh kapal berjalan di atas langit. Seperti zaman sekarang juga ada kapal terbang, bukan jalan di laut aja tapi di langit, yaitu pesawat. Nah, lanjut keempat ini tentang sosial, yaitu bunyinya wong wadon nganggo pakai lanang, yaitu orang perempuan menggunakan pakai laki-laki gitu. Seperti yang ada di zaman sekarang banyak perempuan yang menggunakan pakai laki-laki yang biasa disebut tomboy. Nah, yang terakhir ini tentang perencanaan dan sosial gitu. Nah, bunyinya tuh ini Pulau Jawa pecah dari loro, wong Jawa kari separo. Artinya Pulau Jawa terbelah menjadi dua, orang Jawa sisa separuh. Nah, dalam orang yang mempercayainya diartikan bahwa nanti pada masa mendatang Gunung Slamet akan meletus dan terbelah menjadi dua. Nah, dan akibat dari letusan tersebut orang Jawa sisa separuh. Nah, lanjut tentang sosial ini katanya yang tafsiran lainnya orang Jawa bakal berkonflik dan terbagi menjadi dua kubu. Dan kubu itu saling berkonflik dan mengakibatkan orang Jawa sisa separuh. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.